melengkapi 50.000 ya. Saling melengkapi. Kadang-kadang kita nih lupa ya. Tapi kalau sudah lagi ribut, suka kesel sih memang ya. Aduh, keselnya minta ampun. Tapi kita lupa. Kalau kita bicara formasi, ini sebenarnya punya strength and weakness masing-masing, betul nggak? Betul nggak? Yang benar itu gimana? Kekuatan kita melengkapi kelemahan siapa? Orang lain, tim yang lain. Kelemahan kita dilengkapi oleh tim yang lain. Tapi kenyataannya segimana biasanya? Yo, itu kan teori, itu kan keinginan kita seharusnya begitu, saling melengkapi. Tapi kenyataannya yang sering terjadi, apalagi dalam kondisi emosi yang tinggi, lagi kesel, lagi capek, target nggak tercapai, dimarahin. Wah, mulai nih ya, muncul bukan formasi yang bagus, formasi yang saling menyalahkan, 50.000, saling menyalahkan, sikut-sikutan, apalagi justifikasi, 50.000 juga, apalagi nggak apa-apa, kita selalu menghargai semua masukan kan buat kita sendiri gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi formasi ini penting sekali teman-teman ya. Jadi saya setuju sekali tadi. Ya, Ibu bagus tadi mengatakan saling melengkapi. Yuk, saling melengkapi, nggak ada yang perfect. Nah, nanti sebentar habis ini kita akan mencoba untuk membahas tes yang teman-teman ikuti kemarin. Siapa yang pernah ikut psikotes ini? Psikotes? Dulu mungkin di mana pernah ikut psikotes? Pernah ya? Ada ya? Pernah tahu hasilnya nggak? Nah, ini dia. Yang sering jadi masalah, banyak orang ikut psikotes, tapi nggak pernah tahu hasil saya gimana ya. Nah, ya sayang ya. Nah, hari ini kita ada 2 tes main ya, teman-teman ngisi ya. Nanti kita bahas satu-satu. Itu jadi kekuatan buat, oh iya kelemahan saya di sini, strength saya di sini, improvement saya harus seperti apa, gitu kan ya. Oke, kita bahas dulu yang film ya. Yang kedua, ke sini. Dari film barusan, nangkep apa lagi? Ya, saya ya, Bapak. Lebih pada bagaimana semua bagian dari angsa atau kalau di perusahaan barangkali divisi itu bisa saling membantu untuk mencapai tujuan. Saling support ya, saling bantu ya. Oke, mudah nggak sih? Kenapa? Kenapa? Sebetulnya relatif, Pak. Secara umum bisa diwujudkan, kalaupun selalu akan ada kendala yang harus kita hadapi bersama. Oke, ini menarik nih ya, ini bagus 50.000 ya. Seringkali masalah itu ada untuk membuat kita jadi satu, betul nggak? Kalau nggak ada masalah, adem ayem, sikut-sikutan lebih kencang. Tapi begitu satu masalah, bareng-bareng mikir, nah mulai kita saling mikirin, saling bareng support gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngadepin berbagai masalah di perusahaan, itu sebenarnya ujian untuk kita saling melengkapi, saling teamwork, gitu prinsipnya, gitu kan ya. Jadi ini menarik tadi ya, bicara kerja sama lagi ya. Oke. Terus yang menarik, ini burung terbang hampir kurang lebih 8.000 kilometer dari selatan ke utara, balik lagi. Tiap tahun begitu. Berapa kali berhenti nih burung? 10 kali. Berarti 8.000 dibagi 10 berapa? 800 kilo sekali jalan, nggak istirahat loh. Saling ganti. Maju ke depan. Nanti yang capek di depan mundur ke belakang. Yang udah semangat di belakang, maju ke depan. Dan kepakan formasi V yang mereka lakukan itu membuat yang belakang itu kayak kesedot. Jadi terbangnya tanpa usaha yang belakang tuh. Tapi yang sibuk di depan. Nanti giliran terus dan lain sebagainya. Nah, kita berharap kita bisa belajar dari sifat burung ya. Mereka tahu untuk sampai ke sana harus bareng. Ya sudah, kita bareng aja. Siapa yang bisa support dia di depan. Yang belakang ikut. Siapa yang bisa support pindah ke depan dan lain sebagainya. Ya, ini gambaran tentang sebaiknya organisasi kita, ya. Oke, sekarang kita bahas tentang potensi kita masing-masing. Ya. Jadi ada 2 tools yang kita pakai, kemarin namanya adversity quotient. Ada macam-macam ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya IQ ya. Pernah ya IQ ya? Kecerdasan. Kalau dites di sekolah, biasanya IQ-nya berapa sih? Rata-rata tuh 100. Yang orang pinter 120. Yang orang rada jeblok, bukan rada jeblok 70 ke bawah gitu kan ya. Jadi orang diukur berdasarkan IQ. Ada lagi apa? EQ. Ini bicara emosional.
Kalau orang yang emotional quotient-nya tinggi, itu biasa orang yang matang. Yang biasanya yang masih muda-muda, EQ-nya rendah dan sebagainya. Nah, ada satu lagi alat namanya AQ, adversity quotient. Ya, kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, bukan masalah, kesulitan, tekanan, pressure. Nah, kemarin udah tes ya semuanya ya. Jujur saya surprise ya, karena sebenarnya kalau kita bicara tes ini ada 3 area. Ada yang disebut climber, camper, dan quitter. Ini dari paling bawah sampai atas ya. Jadi yang paling dasar itu adalah quitter. Apa sih quitter tuh? Kita lihat dulu ya. Nah ini, ada masalah, kabur. Ada masalah, ngeluh. Ada masalah, bodoh ting lah. Ini biasanya quitter tuh orang-orang yang ngadepin tekanan tuh kabur duluan lah, udahlah jangan pusing lah. Nggak bisa, susah, dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya tuh menangani program namanya Purnapreneur di Pegadaian. Ya sekarang ini udah hampir 184 orang untuk membina mereka menjadi pebisnis, jadi pensiunan. Ya, wah repotnya apa? Banyak yang quitter. Wah susah Pak, wah modalnya besar Pak. Saya bilang kalau Bapak terus-terusan mikirin begitu, kapan beresnya? Nah quitter tuh kadang-kadang berpikirnya ke situ. Ya, ini yang pertama ya, quitter ya. Terus ada juga ini, solusinya apa sih orang-orang quitter? Tapi memang kalau sudah masuk ke ranah quitter tuh susah, karena mindsetnya sudah selalu di bawah, selalu nggak mampu dan lain sebagainya. Nih, ya walaupun ya kita harus tetap bisa bina tipikal orang seperti ini. Nah, setelah quitter apa? Camper. Camper tuh sih? Ngemah. Jadi kalau orang naik gunung sampai di titik tertentu, kemah di sini aja enak deh. Melihat gunung tinggi, jadi ke atas nggak? Enggak lah, udah cukup. Nah, udah merasa cukup. Ini camper biasanya, sebut puas, gitu kan ya. Solusinya apa? Nah ini ada juga nih. Ya, nanti kita teman-teman bisa baca kok. Ini ada semua di lembarannya ya. Terus yang terakhir adalah tipe climber. Nah ini. Kalau berdasarkan populasi, tipe yang paling banyak itu quitter. Yang tengah-tengah camper. Ini rada sedikit nih. Ya makanya orang sukses kan terbatas, hanya sedikit. Karena apa? Karena memang tipe-tipe begini sedikit gitu ya. Nah pertanyaan saya, bisa dilatih nggak sih untuk jadi climber? Sangat bisa. Ya, sangat bisa ya. Sejak sekarang kita mulai berpikir jadi climber tuh gimana sih? Ya kan jadi leader ada satu kunci yang paling rumit ya. Yang menurut saya itu yang harus kita hadapi nantinya. Gitu ya. Nah, jadi dari 3 ini akan muncul tadi. Nah, ya. Jadi teman-teman pada saat ngisi kemarin ada angka-angka ini nih. Ini namanya angka AQ. Ya. Jadi quitter itu dari 0 sampai 145, di 145 sampai 176, 176 sampai 200. Jadi kalau udah 200 ini climber banget nih. Ya. Tapi ini sifatnya masih potensi. Harus diuji. Gitu ya. Jadi bener nggak dia climber? Ujiannya dikasih ujian dong. Kalau dia sales, jualan. Bisa nggak? Climber harus bisa dia, karena biasa terbiasa ngadepin tantangan. Gitu kan ya. Oke.